kembali lagi dengan saya Putri Situmorang. Pada video kali ini saya akan membahas tentang uji regresi logistik biner. Uji regresi logistik biner. Model regresi logistik biner adalah salah satu bentuk regresi non-linear yang mempunyai variabel terikat berupa variabel biner, yaitu variabel yang bernilai 0 dan 1, atau variabel dikotomi, atau variabel yang mempunyai sebaran binominal, sedangkan variabel bebas dapat berupa variabel numerik atau kategori. Pada model regresi logistik biner, variabel bebas disebut kovariat apabila sebuah percobaan memiliki dua kemungkinan hasil, misalnya sukses atau gagal, maka percobaan tersebut mengikuti distribusi binomial. Ada 7 prosedur uji regresi logistik biner. Yang pertama, menentukan hipotesis statistiknya, di mana H0 PJ sama dengan 0 dan HI-nya BJ tidak sama dengan 0. Yang kedua, membuat susunan tabel kontingensi. Yang ketiga, menghitung proporsi Y untuk setiap kategori X. P, YI sama dengan 1 sama dengan VI. P, YI sama dengan 0 sama dengan 1 dikurang VI. YI dikurang Bernoulli atau P. Yang keempat, menghitung ODDS atau odds. Odds sama dengan PO dibagi 1 dikurang PO. Yang kelima, tentukan estimasi parameter beta secara manual. Beta 1 sama dengan in odds 1 dibagi odds 0. Yang keenam, hitung prediksi probabilitas. FZ sama dengan XP dibagi 1 ditambah XP atau FZ sama dengan 1 dibagi 1 ditambah XZ. Yang ketujuh, membuat kesimpulan. Fungsi sebaran kumulatif logistik. FZ sama dengan XZ dibagi 1 ditambah XZ, atau FZ sama dengan 1 dibagi 1 ditambah X min Z. Model regresi logistik dalam bentuk logit. Logit EI sama dengan log V1 dibagi 1 dikurang V1 sama dengan beta 0 ditambah beta 1 dikali XI. Pendugaan parameter model regresi logistik. Metode maksimum likelihood mengatasi masalah yang timbul pada saat respon hanya memiliki dua kemungkinan atau biner, yaitu ketidaknormalan galat dan ketidakhomogenan ragam galat. P, YI sama dengan 1 sama dengan VI. P, YI sama dengan 0 sama dengan 1 dikurang VI. YI dikurang Bernoulli P. N pengamatan yaitu Y1, Y2 dan seterusnya binomial N, dan YI sama dengan NIJ. Masuk ke kasusnya resiko stunting pada balita. Sebuah penelitian gizi di puskesmas menganalisis resiko stunting Y1 sama dengan stunting, Y0 tidak stunting. Y1 sama dengan stunting dan Y0 sama dengan tidak stunting pada 100 balita berdasarkan konsumsi protein harian yang rendah. X sama dengan 1 rendah, X sama dengan 0 cukup. Data sampel hipotesis dari survei lapangan menunjukkan hubungan antara kedua variabel biner ini. Data sampel dan tabel kontingensi. Di bawah sudah ada tabelnya, dapat kita lihat bersama, di mana total keseluruhannya itu 100 balita atau 100 sampel. Nah, penyelesaiannya, langkah yang pertama tadi menentukan hipotesis statistik. H0, konsumsi protein rendah tidak berpengaruh terhadap risiko stunting atau B1 sama dengan 0. Kemudian H1, konsumsi protein rendah berpengaruh terhadap risiko stunting atau beta 1 tidak sama dengan 0. Kemudian langkah yang kedua dan ketiga, proporsi Y untuk setiap kategori. Untuk X1, 1 dibagi B1 sama dengan 2840 sama dengan 0,70, B1 sama dengan 4008 sama dengan 0,70,
YI dikurang Bernoulli P. Untuk YX sama dengan 0, P0 sama dengan 1260 sama dengan 0,20, P0 sama dengan 6012 sama dengan 0,20. Langkah yang keempat, menghitung odd dan odd rasio, mana odd X sama dengan 1, hasilnya itu 2,333, X sama dengan 0, hasilnya itu 0,250, dan odd rasionya hasilnya 9,33. Kemudian yang kelima, estimasi parameter beta manual. Gunakan rumus maksimum likelihood sederhana untuk binder, yang dimana beta 1 hasilnya itu 2,234, beta 0 hasilnya itu 1,384, dan model logitiknya menghasilkan 1,8386 ditambah 2,234x. Yang keenam, prediksi probabilitas. Fungsi logistik Fz sama dengan 11 ditambah E dikurang Z. Untuk X sama dengan 1, hasilnya itu 0,840 dan F-nya itu 0,70. Untuk X sama dengan 0, hasilnya itu 1,386 dan F-nya itu 0,20. Kemudian langkah yang ketujuh, kesimpulannya, konsumsi protein rendah meningkatkan resiko stunting dengan OR 9,33, di mana balita dengan konsumsi rendah memiliki peluang 9,3 kali lebih tinggi mengalami stunting dibandingkan yang cukup. Model ini akurat memprediksi proporsi observer 0,70 dan 0,20 mendukung intervensi gizi protein pada balita. Jadi kesimpulan dari materi uji regresi logistik binder ini, uji regresi logistik binder merupakan metode analisis statistik yang digunakan untuk mengetahui suatu variabel bebas binder terhadap variabel terikat yang juga bersifat binder, yaitu memiliki dua kemungkinan hasil. Dengan demikian, model regresi logistik binder mampu memberikan gambaran kuantitatif memengaruhi pengaruh aktivitas fisik terhadap perilaku konsumsi serat, serta menjadi dasar untuk memprediksi kecenderungan pola makan sehat berdasarkan tingkat aktivitas fisik pada bayi. Jadi sekian yang bisa saya sampaikan pada materi ini. Jika ada kesalahan dalam penyampaian materi maupun tutur kata dalam penyampaian materi, saya mohon maaf. Saya berharap melalui video ini dapat menambah wawasan kita bersama. Sekian yang bisa saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Bye.